karena mereka dengan keringatnya, dengan pukulannya untuk membanggakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang saya cintai, saya muliakan segenap keluarga besar Front Pembela Islam daripada Bojonggede, Bogor dan sekitarnya, dan seluruh pemuda-pemudi pecinta baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, segala puja serta syukur wajib kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dialah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar, sehingga yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, sehingga yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar, sehingga yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, sehingga yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berilmu, sehingga yang berilmu selain Allah para pengemis ilmu, yang berilmu selain Allah para penuntut ilmu, yang berilmu selain Allah para pencari ilmu. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha melihat, sehingga yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh dan warna-warna yang dekat. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana pada malam hari ini duduknya kita di sini berkumpul dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, kita dimuliakan oleh Allah karena kita sedang memperingati suatu peristiwa yang paling agung, yang paling dahsyat, yang paling mulia, yang dimana peristiwa tersebut tidak dialami kecuali kepada sang kekasih, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Allah turunkan rahmat. Dan yang kedua, Allah berikan kita rahmat, berikan kita maghfirah. Dari mulai kita rumah menuju ini majelis, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Karena apa? Karena kita duduk di majelis ilmu. Majelis ilmunya apa? Allah. Majelis ilmunya Rasulullah. Dan kita berkumpul dengan para zuriyahnya Nabi, berkumpul dengan para pewaris lisannya Nabi, berkumpul dengan pewaris daripada hal-hal yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man zaro aliman faka'ana mazaroni, man sofa aliman faka'ana masofa'ani, man jalasa aliman faka'ana majalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'ayaumil qiyamah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi kiai, mendatangi ustadz, mendatangi orang-orang yang mengerti ilmu agama, maka sama saja dia mendatangiku, kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa orang yang berjabat tangan as-safaha, berjabat tangan dengan ulama, berjabat tangan dengan kiai, dengan ustadz, dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama, maka sama saja dia berjabat tangan denganku, kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa orang yang duduk dengan para ulama, duduk dengan kiai, duduk dengan ustadz, duduk dengan orang-orang yang mengerti ilmu agama, maka sama saja dia duduk denganku di alam dunia, kata Nabi Muhammad. Dan siapa orang yang duduk denganku di alam dunia, maka nanti di yaumil qiyamah akan aku dudukan bersamaku. Nah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kamu tahu pohon kurma yang biasa disandarkan oleh Rasulullah. Jadi pohon kurma ini biasa disandarkan oleh Rasulullah. Pohon kurma. Suatu ketika Rasulullah berhalakoh jauh dari itu pohon kurma, lalu pohon kurma itu menangis. Nah, kita umatnya yang dibela oleh Nabi, dicintai oleh Nabi, bahkan Nabi Muhammad rela berkorban nyawanya, berkorban raganya, berkorban segala-galanya demi kita umatnya. Agar apa? Agar Islam sampai, iman sampai, tauhid sampai, fikih sampai, akhlak sampai. Kita tidak pernah mencintai Nabi Muhammad. Sampai-sampai ketika darah daging baginda Nabi besar Muhammad SAW dizolimi, diintimidasi, dipenjara, dipersekusi, kita orang diam. Kita orang mengaku cinta kepada Nabi, kita orang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi ketika melihat anak cucunya, melihat darah dagingnya dizolimi, kita semua diam. Apakah kita tergolong dalam orang-orang yang munafik? Lisannya mengaku cinta, tapi hatinya tidak mau membela perjuangan daripada kita punya abai, kita punya guru, kita punya ulama. Apakah kita tergolong dari sang pencinta, ataukah kita tergolong daripada orang-orang yang mecundang, yang hanya mengaku cinta di bibir, mengaku cinta di lisan, mengaku cinta di status media kamu, tapi ketika melihat para habaib dizolimi, para ulama dizolimi, ulama didiskriminasi, kita semua diam. Apakah kita tergolong sebagai orang-orang yang pencinta? Apakah kita tergolong sebagai umat yang dicintai oleh Nabi? Nabi Muhammad SAW itu berkorban dengan jiwanya, dengan raganya, dengan nyawanya. Beliau berkorban segala-galanya, diintimidasi, diancam sampai-sampai beliau mau dibunuh. Apakah kita sudah berkorban untuk Nabi Muhammad? Apakah kita sudah berjuang untuk Nabi Muhammad?
Apakah kita sudah meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, dalam akhlak kita, dalam adab kita, dalam tata krama kita, dalam etika kita? Sudahkah kita mengedepankan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana-mana ada acara Maulid, Tablik Akbar, Isra Mi'raj, tapi kita pulang, kita nggak ambil ilmunya, kita nggak ambil amalnya, kita nggak ambil nasihatnya, kita nggak ambil mutiaranya, kita pulang sekedar pulang-pulang saja. Tapi pulang dari majelis, pulang dari Tablik Akbar, dari Maulid, dari Isra wal Mi'raj, kita pulang tidak berubah kehidupan kita, tidak berubah ibadah kita, tidak berubah lisan kita, tidak berubah akhlak kita. Berarti apakah ada yang salah dengan hati kita, dengan niat kita? Ataukah kita datang ke majelis, datang ke acara besar, datang ke acara Maulid, datang ke acara Isra wal Mi'raj, ataukah cuma happy-happy saja, ataukah cuma senang-senang saja, ataukah kita mau tabaruk, ataukah kita mau ta'lim, atau kita mau apa? Sehingga kita pulang sampai rumah, akhlak kita nggak berubah, ibadah kita nggak berubah, sama orang tua kita masih ngelawan, sama guru kita masih ngelawan, sama tetangga kita masih suka gibah. Jadi jangan hanya status doang, jangan hanya casing doang, casingnya kita alim, casingnya kita soleh, tapi dalam rumah bagaimana cara memperlakukan orang tua kamu, bagaimana cara memperlakukan keluarga kamu, bagaimana cara berakhlak kepada tetangga kamu, bagaimana berakhlak ketika agama dihina, ulama dihina, ataukah kita hanya diam? Ataukah Islam kita hanya Islam abal-abal, Islam karbitan, yang ketika memperlakukan orang tua yang melahirkan kita, ruh kita menurunkan ruh dari bumi, dari langit menuju bumi, lalu tanpa adanya guru, ruh kita tidak akan naik ke langit, karena guru adalah ruh yang menaikkan guru yang menaikkan ruh kita dari bumi menuju langit. Jadi dua keramat di atas dunia, yang pertama orang tua, yang kedua guru. Karena perjalanan Isra wal Mi'raj adalah bagaimana perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah, dengan yang menciptakannya. Orang yang menciptakan kita adalah orang tua. Tanpa adanya orang tua, tidak akan adanya anak. Tanpa adanya guru, tidak akan kita mengenal siapa Allah, dan tidak akan mengenal siapa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita mendekati akhir zaman, ada golongan, ada oknum yang ingin menjauhkan kita dengan para ulama, menjauhkan kita dengan para habaib, menjauhkan kita dengan majelis taklim, menjauhkan kita dengan pesantren. Dengan apa? Dengan mereka tuduh para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita, para ustadz kita, pesantren kita, taklim kita dituduh sebagai sarang teroris. Betul? Yang mana telah terjadi pada tadi siang hari di Selandia Baru, di New Zealand, terjadi penembakan brutal. Betul? Penembakan brutal. Itu orang seperti main game Counter Strike atau Point Blank. Betul? Dia taruh kamera di helmnya, lalu dia tembak-tembakin daripada saudara kita yang muslim. Innamal mu'min ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Nah, kita jikalau melihat saudara kita dibantai, kita sedih, marah atau diam? Sedih atau marah? Marah atau diam? Muslim, orang-orang Islam atau orang yang beriman itu ibarat satu bagian tubuh. Kalau satu sakit, semuanya ikut merasakan sakit. Nah, tatkala saudara kita dibantai dengan terang-terangan, bahkan sampai dia live streaming di Facebook, dia taruh itu kamera di handphonenya, dia bawa senjata 2, dia tembak-tembakin itu saudara kita di dalam masjid. Nggak ada yang dikasih hidup, tapi Allah punya kuasa. Ada saksi di situ. Itu orang ternyata berindikasi apa? Dia bilang Islam ini teroris. Padahal yang teroris itu di luar daripada Islam. Betul? Betul? Yang lebih lucunya lagi, presiden kita yang tercinta, kalau ada yang mencintai, dia bilang kejadian di New Zealand, di Selandia Baru itu gunman. Tahu gunman? Orang yang bawa senjata. Mereka tidak tuduh teroris. Sebagaimana OPM di Papua, mereka bantai para jenderal, bantai warga setempat, rakyat Indonesia. Itu OPM tidak disebut teroris. Betul? Tapi kita yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang menuntut keadilan, membela kebenaran, hisbah terhadap tempat-tempat maksiat, kita yang dibilang teroris. Betul? Sampai-sampai keluarga besar Front Pembela Islam, ada Medan Juang Islam, Medan Juang Islam 3 dalam FPI, dakwah, hisbah dan jihad. Kita monitoring tempat maksiat, di mana ada maksiat, di mana ada kebatilan, mau bandar ke, mau pengedar ke, mau cabai-cabean ke, mau dongdot ke, mau judi ke, mau sabung ke, kita monitoring wilayah. Sudah kita ikutin prosedurnya, lapor RT, lapor RW, lapor Babinsa untuk minta tembusan ke Polsek agar menutup ini tempat maksiat, agar menutup ini tempat kebatilan yang mana mengundang azab daripada Allah dan merusak daripada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita kirim surat sekali, 2 kali, 3 kali nggak respon, maka mau tidak mau umat Islam harus marah terhadap kemaksiatan dan terhadap kebatilan. Takbir! Karena mengundang azab daripada Allah. Nah, sudah kita laskar ini sweeping, ya udah sweeping nih. Yang ditangkap siapa?
Yang mengedar apa laskar? Yang ditangkap tuh laskar. Laskar karena merusak properti. Padahal maksiat, kebatilan, judi, obat-obatan semua lebih merusak. Betul? Merusak semua akhirnya lantaran obat, dextro, tramadol, eksimer. Betul nggak? Kalau minumannya anggur merah, anggur putih, mensen, topi miring, ciu sekarang. Kalau herbalnya ganja, japret, gorila, semuanya itu bahaya itu. Itu semua menyebabkan otak jadi rusak. Akhirnya kalau orang sudah menggunakan obat-obatan dia akan jadi maling biasanya. Betul? Dia habis nenggak dulu belum ada yang namanya tramadol, double H, eksimer itu belum ada. Dulu namanya boti atau nipam. Biasa kita orang jalanan bilang itu pil anjing. Jadi orang kalau udah nelen obat itu langsung gila. Gila dia. Gilanya di mana? Dia colong semua keluarganya, emas ibunya dia ambil, kotak amal masjid dia ambil. Itu gara-gara kurang kompak, Sekarang saya tanya, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kalau di Bojonggede ada pengedar obat, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Kalau di Bojonggede ada pengedar miras, lawan atau biarkan? Kalau di backup bagaimana pedagangnya? Kalau di backup, tahu nggak di backup? Dilindungin, misalnya misalnya pusatnya dilindungin. Misalnya ada miras, ada judi, ada obat, itu dilindungin. Gimana, lawan atau biarkan? Kalau yang ngelindungin RT lawan apa biarkan? Yang ngelindungin RW gimana? Kalau yang ngelindungin lurah gimana? Kalau tempat maksiat dilindungin polisi gimana? Ntar di penjara lu. Betul. Ntar ditembak. Betul, berani. Siap berani melawan kemungkaran. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Faqalallahu ta'ala wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kama qala Imam Qurtubi laisa bainal mu'min wal munafiqin. Harus ada dari golongan kalian laki-laki yang beriman dan yang perempuan untuk menjadi penolong sesama orang-orang beriman, untuk menjadi penolong sesama orang-orang yang muslim, untuk menjadi penolong sesama orang-orang yang membutuhkan. Jadi orang muslim, orang beriman tidak boleh mendukung orang-orang di luar muslim, apalagi memilih pemimpin dari orang-orang di luar apalagi kalau calegnya diusung dari partai pendukung penista agama. Betul? Tenggelamkan apa dukung? Tenggelamkan apa dukung? Kurang kompak, tenggelamkan apa dukung? Kalau kiai dari partai pendukung penista agama gimana? Dukung apa tenggelamkan? Kalau kiainya dari partai merah bagaimana? Dukung apa tenggelamkan? Partai merah banyak, betul nggak? Betul nggak? PKI partai merah, betul. Saya punya kakek dari Sulawesi Tenggara, dari Buton. Kakek saya Siliwangi Timur, dulu berjuang di bawah komando Ahmad Lesi. Ahmad Lesi kalau kita kenal di uang seribuan adalah Kapten Patimura. Kapten Patimura adalah jenderal. Kapten Patimura adalah ulama. Kapten Patimura adalah santri. Jadi di negara kita ini sejarah dari Kapten Patimura diplesetin bahwa mereka Kapten Patimura diganti namanya menjadi Thomas Lucy. Padahal Kapten Patimura dari Seram, Pulau Seram itu Maluku. Itu mereka sama dengan Jenderal Sudirman, sama dengan Tuanku Imam Bonjol, sama dengan Pangeran Diponegoro. Mereka orang-orang yang rela menjual nyawanya, menjual hartanya untuk menjaga ini agama dan menjaga ini tanah air. Nah, bagaimana saya punya kakek ini bercerita kebiadaban PKI, kejahatan PKI yang luar biasa. Polanya sama sekarang kita punya ulama. Contohnya kita punya guru Al Habib Agil bin Faruk bin Yahya. Bagaimana biadabnya anjing-anjing daripada warung coklat kecoa jemput kita punya guru. Betul? Ente kalau takut nggak usah jadi pejuang. Nggak usah jadi pejuang, nggak usah. Kita mabar aja, mabar, di situ mati. Terus bagaimana kita punya guru Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith yang prosesnya terlalu bertele-tele. Betul? Pertama dipanggil, langsung jadi tersangka, langsung diproses, dihukum selama 20 hari.
Selama 20 hari belum ada kejelasan kapan mau disidangnya. Setelah mengalami masa 20 hari ternyata ditambah menjadi 40 hari. Totalnya 60 hari, kalau hitungan bulan menjadi 2 bulan. Sampai saat itu belum juga ada kejelasan. Akhirnya masuk naik berkas dari P19 menjadi P21 masuk ke persidangan. Yang aneh dan janggalnya, kenapa diproses tingkatnya Polda? Padahal harusnya Polres tingkat Bogor, betul? Kenapa sampai di Polda? Ini jangan-jangan kalau hukum sudah di mata anjing, yang pegang anjing, jadi hukum itu gimana majikannya, betul? Betul. Sekarang kita tanya, takut apa berani? Kalau lihat ulama di penjara makin takut makin berani. Kalau melihat guru-guru kita ditangkap makin takut apa makin berani? Betul, berani. Jangan ngomong doang berani, ntar diem lagi. Tapi saya yakin sih warga Bojonggede ini Masya Allah banyak ulamanya, banyak habaibnya, banyak kiainya, banyak ustadznya akan melahirkan para pejuang-pejuang yang ikhlas dan pejuang-pejuang yang berani. Nah saudara-saudara rahmati oleh Allah, dari situ kita lihat bahwasanya kalau kemaksiatan dibiarkan, kebatilan dibiarkan akan begitu. Mereka akan berjalan semena-mena seakan-akan mereka punya hukum, betul? Nah tadi Partai Merah kembali lagi ke partai perlu dicatat di sini, kita orang bukan tim sesnya Prabowo ataupun Jokowi. Kita bukan tim ses 01 ataupun 02. Perlu diketahui. Kita di sini tugasnya untuk mencerdaskan umat dan mencerdaskan rakyat. Perlu diketahui karena kita punya ulama selalu dilaporin sama Bawaslu. Betul? Betul. Kita punya ulama, punya imam khususnya. Saya di FPI Banten punya imam Syekhuna Buya Qurtubi Jailani dilaporkan sama Bawaslu. Aneh. Nah, akhirnya begini. Akhirnya karena ketidakadilan yang saat ini dialami negara Indonesia. Sekarang saya tanya semua yang hadir di Bojonggede ini, acara miladnya Laskar Jurisna, harus melahirkan pejuang yang tangguh, yang ikhlas, yang tulus berjuang. Apalagi perempuan, kamu tahu perempuan, mujahid yang pertama kali syahid itu dari golongan perempuan, Sumayyah. Perempuan tidak menjadikan batasan untuk tidak berjuang. Perempuan bukan hanya bisa selfie saja. Perempuan bukan hanya tebar pesona saja. Perempuan bukan hanya jelong-jelong saja. Perempuan bukan hanya pintar dandan saja. Perempuan harus berani membela agama Allah. Perempuan harus tangguh untuk menjaga ini agama, menjaga tanah airnya. Karena perempuan ini keramat. Tanpa adanya perempuan gak akan lahir anak laki-laki, betul? Sumayyah itu perempuan syahid dalam membela agamanya Allah. Tapi perempuan zaman sekarang paling jago dandan, betul? Udah jago dandan, jago tebar pesona, betul? Udah jago tebar pesona, jago PHP. Fakta apa bukan? Fakta apa bukan? Kurang kompak, fakta apa bukan? Tapi insya Allah kalau perempuan di Bojonggede mah nggak ada ya. Banyak. Lanjut. Udah jam 12. Ntar hujan ntar. Lanjut. Betul, lanjut. Masih semangat, masih kuat, masih kompak. Takbir. Shollu ala Nabi Muhammad. Nah, saudara-saudara rahmati Allah, nah, tadi Habib Agil, bagaimana dijemputnya? Ternyata polanya hampir sama PKI, betul? Betul. Siapa yang nggak kenal Habib Agil? Pimpinan Majelis Al-Lutfiyah, betul? Beliau itu habaib yang karakteristiknya itu Masya Allah. Beliau tidak pandang, tidak pilih kasih bergaulnya, betul? Beliau itu Masya Allah. Nah sudah, Ki Abdul Basit juga dijemput semua. Terakhir kita punya guru juga dipanggil karena dia nggak berani dijemput. Kalau jemput kemungkinan besar kita benturin, betul? Akhirnya pakai pola dipanggil. Ternyata PKI begitu, dipanggil. Istilahnya mau diundang ceramah, tahu-tahu dijemput di tengah jalan langsung diberi ditembak. Bagaimana kudetanya tahun 48, bagaimana kudetanya tahun 65. Kejadian itu Masya Allah, kalau kita lihat itu Masya Allah, sampai-sampai dijadikannya sejarah lubang buaya, betul? Jenderal-jenderal yang sudah ditembak lalu masukkan ke dalam lubang buaya. Nah berarti sekarang saya tanya nih, PKI biadab atau tidak?
Jahat atau tidak? Kalau di Bojonggede ada PKI, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Takbir! PKI jangan dikasih celah. Kalau dikasih celah, PKI akan membabi buta. Kalau PKI membabi buta, dia akan tembak siapapun yang tidak suka, apalagi tidak setuju, apalagi nggak bisa dirangkul, apalagi nggak bisa dikasih uang, ditutup mulutnya, nggak bisa, langsung itu ditangkap, dia bikin pasal, dia bikin undang-undang baru, sebagaimana kita punya imam besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab LCMA DPMSS, 17 kasus yang direkayasa disandarkan kepada kita punya imam besar, sampai-sampai beliau itu nggak bisa pulang ke tanah airnya. Datuk-datuknya beliau yang menyelamatkan ini agama, menyelamatkan ini bangsa, menyelamatkan ini negara, datuk-datuknya imam besar. Beliau itu bukan tidak mau pulang, tapi ada satu oknum, ada satu golongan yang bikin beliau nggak bisa pulang ke Indonesia. Sekarang saya tanya, cinta nggak dengan Habib Rizik? Cinta nggak dengan Habib Rizik? Rindu dengan imam besar? Rindu dengan imam besar? Pengen ketemu dengan Habib Rizik? Rindu dengan Habib Rizik? Betul rindu? Siap pulangkan Habib Rizik? Siap pulangkan Habib Rizik? Kalau Habib Rizik sudah pulang, siap jemput di bandara, siap jemput di bandara, siap kawal Habib Rizik. Kalau kita sudah berangkat ada yang hadang bagaimana? Kalau ada yang hadang gimana? Kalau yang hadang bawa golok gimana? Kalau yang hadang bawa senjata gimana? Betul lawan. Kalau yang hadang bawa water cannon gimana? Lawan. Betul lawan. Takbir. Nggak ada yang paling mulia sudah selain membela agama Allah dan membela para ulamanya. Betul. Akhirnya dia bikin pasal, dia bikin kasus, dia bikin pasal, dia bikin undang-undang. Karena dia mentang-mentang berkuasa, sama dengan Fir'aun. Betul. Betul. Sama dengan kalau zaman Fir'aun ada jalan tol. Kalau zaman Fir'aun ada jalan, Fir'aun pasti bagus-bagusin jalan tol, infrastruktur. Betul. Dia akan bagus-bagusin. Ini kita sudah bikin jalan tol, sudah bikin infrastruktur, sudah bikin piramid. Pilih lagi 2 periode. Betul. Betul. Jangan takut Jo, jangan takut. Jangan takut untuk membela agama Allah. Jangan takut untuk membela para ulama. Jangan takut untuk membela para kiai. Jangan takut, mau ngapain lagi, kita hidup amal nggak punya. Puasa bolong-bolong, sholat bolong-bolong, sedekah jarang, asal ada duit doang. Betul. Maka tebuslah semuanya dengan membela agama Allah dan membela daripada syariatnya dan membela para ulamanya. Karena tidak ada lagi selain itu bayaran untuk hal tersebut. Hidup mulia atau Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad kalimatul haq wa fi riwayah kalimatul adl inda sultanin jair. Mereka semua para ulama, semua dari zaman Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, semua pernah mengalami yang namanya masuk penjara, pernah mengalami yang namanya masuk dinginnya jeruji besi. Kenapa beliau bisa masuk dalam penjara? Tahu kenapa? Karena mereka semua menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan karena mereka semua tidak mau tunduk di hadapan penguasa yang zalim. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Afdhalul jihad, seutama-utamanya jihad, setinggi-tingginya jihad adalah menyampaikan keadilan, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Betul. Siap tegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Mereka para ulama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau salah langsung diprosesnya cepat sekali. Betul. Tapi mereka penghina agama, penista syariat, pengkhianat bangsa, mereka nggak ada yang diproses. Betul. Ade Armando diproses apa tidak? Abu Janda diproses atau tidak? Guntur Romli Liberal diproses atau tidak? Victor Laskodat yang mau bantai umat muslim diproses atau tidak? Yang menghina azan, menghina syariat, menghina cadar, busuk diproses atau tidak? Sudah adil atau belum? Biar hukum adil di Indonesia, apa solusinya? Kurang kompak, apa solusinya? Apa solusinya? Sekarang saya nanya, BBM naik apa enggak? Listrik naik apa enggak? Sembako, buah-buahan, cabai-cabean, dongkot. Karena semua ekonomi naik. Woi, Laskar, kurang kompak, Laskar. Gara-gara semuanya naik, akhirnya uang kita mau nikah buat mahar naik semua. Betul.
Betul. Buat mahar akhirnya naik apa enggak? Buat khitbah naik apa enggak? Mau walimatul ursi naik apa enggak? Naik akhirnya. Gara-gara siapa? Zainuddin. Enggak, itu Pak Presiden Jokowi adalah simbol negara, betul. Presiden pimpinan yang harus kita hormati karena beliau simbol negara. Untuk besok tanggal 17 April terakhir aja, betul? Betul? Nah, Nabi Muhammad SAW berjuang, berkorban, berdarah itu demi kita. Siapa? Umat. Nah, kalau kita tidak mengalami zamannya Rasulullah, ada darah dagingnya Rasulullah. Ada darah dagingnya Rasulullah. Beliau yang sangat cinta dengan umat Islam Indonesia, sangat cinta dengan rakyat Indonesia, ingin membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah umat Islam di Indonesia. Beliau yang sanggup mengumpulkan jutaan umat Islam Indonesia di langit Monas. Beliau imam besar umat Islam Indonesia, Habib Rizik Syihab. Takbir. Kalau Habib Rizik pulang bener siap kawal, siap jemput, betul siap berdarah, siap berjuang, siap berkorban. Takbir. Insya Allah imam besar akan pulang dengan secepatnya. Kalau ada yang ngalangin gimana? Betul, lawan. Betul, bawa senjata, bawa water cannon, bawa senjata tembakan senapan gas kayak waktu 411. Ingat gak waktu 411? Kita menuntut keadilan, betul. Kita nuntut keadilan daripada penista agama, betul. Yang dijawab oleh pemerintah bukannya jawaban, betul. Kita ditinggal lalu diberi jamuan gas air mata, betul. Bahaya tidak? Kacau tidak? Waktu debat capres pertama dia bilang nggak otoriter, nggak diktator, betul. Tapi nyatanya waktu 411 kita semua ditembakin gas air mata sampai ada korban jiwa 2 orang, salah satunya Laskar Tangerang Kabupaten. Meninggal akhirnya karena gas air mata yang digunakan itu harusnya tidak digunakan karena itu alat perang yang berbahaya. Dibuat dari Rusia kalau tidak salah atau Uni Soviet yang berbahaya gas air matanya. Jadi kalau kita hirup, kita kena mata langsung mata nggak bisa melihat. Sebagaimana Syekh Ali Jaber aja tumbang, betul. Tapi dahsyatnya kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, kita punya imam besar yang sangat cinta kepada ini negara, sangat cinta kepada ini tanah air. Beliau tidak mengomandoi untuk serang balik, betul. Itu bukti adalah cintanya imam besar kepada ini Indonesia. Jadi kalau beliau dibilang untuk makar, itu saya pikir orang itu kurang ngopi dia. Kurang ngopi liong dia biasanya. Betul. Kakeknya beliau, datuk-datuknya beliau, semua yang mendirikan ini negara Indonesia. Akhirnya beliau dibilang apa? Dibilang beliau makar, dibilang radikal. Karena apa? Karena beliau tidak mau tunduk kepada penguasa yang zol. Kurang kompak, penguasa yang zol. Kalau penguasa zolim itu mau nyalek lagi, mau naik lagi, pilih lagi apa jangan? Kenapa nggak mau dipilih lagi? Kenapa? Kalau dipilih lagi bukannya kita tembakin gas air mata, langsung senjata api. Betul. Bagaimana dulu tragedi Priok? Ada salah satu oknum jenderal pembantaian oknum di tragedi Priok. Kita harus tahu sejarah karena Islam dengan sejarah tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara-saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekelumit cerita bagaimana tentang sejarah bangsa Indonesia. PKI adalah oknum yang ingin kudeta di ini negara kita tercinta. PKI lah yang ingin bikin negara di dalam negara. Akhirnya dia mau jadikan ini Indonesia menjadi RRC Cina. Dia pengen bikin negara. Nah, sekarang begini, saya tanya, setinggi-tingginya orang Indonesia sekolah kuliah, tetap aja ujung-ujungnya dia kerja sebagai cleaning mentok-mentok office boy. Betul nggak? Terus bosnya siapa bosnya? Tangkep lo.
Coba main ke BSD Alam Sutra ya. Banyak ya? Banyak gak? Banyak gak? Pantai Indah Kampung. Dia mau bikin pulau reklamasi. Alhamdulillah pertolongan Allah. Pulau reklamasi ditutup sama Gubernur Anies Baswedan. Alhamdulillah. Perjuangan imam besar. Nah, insya Allah kita akan dapat presiden yang baru atas pilihan ulah. Insya Allah. Nah, saudara-saudara dirahmati oleh Allah, Isra wal Mi'raj begini intinya. Tadi udah dijelaskan sama Habib Mahdi, sama Habib Umar, Rapsi, bahwasanya Isra wal Mi'raj adalah perjalanan mulia, perjumpaan mulia yang hanya diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan Allah zatnya. Bahwasanya bagaimana sholatnya kita? As-sholatu mirajul mu'minin. Sholat adalah mirajnya orang-orang yang beriman. Kalau sholat kita baik, hidup kita akan baik. Kalau sholat kita buruk, hidup kita akan menjadi buruk. Jadi penentu kehidupan antara kebaikan dan keburukan itu dinilai dari sol, kurang kompak, dari sholat. Jangan sampai kita teriaknya takbir Allahu Akbar, pas ditanya syarat sahnya wudu ada berapa? Ulah cicing baik. 6 fardunya wudu. Syarat sahnya wudu ada berapa? Bagaimana mau sampai kesempurnaan sholat kalau fikihnya nggak benar? Sekarang saya tanya, siap ngaji? Siap ngaji? Siap taklim? Penuhin laskar jurisna nih kalau ngaji, kalau taklim. Jangan begini, sholat ikutin nenek moyang. Udah sholat nenek moyang aja deh, nggak ngaji. Nol. Ilmu tanpa amal, nol. Amal tanpa ilmu, nol. Siap ngaji, siap penuhin majelis. Lemes amat sih, siap penuhin majelis, siap istiqomah, takbir, penuhin majelis. Nah, sholat adalah penentu kehidupan. Kalau sholat kita baik, hidup kita akan jadi baik. Kalau sholat kita buruk, hidup kita akan menjadi buruk. Pulang dari ini majelis, pulang bawa ilmunya Nabi, amalnya Nabi, akhlaknya Nabi, bawa juga nahi munkarnya Nabi, keadilannya Nabi, bawa juga keberaniannya Nabi. Seperti tadi disampaikan oleh guru kita, ngaji jangan pilih-pilih, lihat aja koridornya, jangan pilih-pilih, mau dengan habaib, mau dengan kiai, mau dengan ustadz. Kalau sesama masih satu koridor, jangan saling menjelekkan dan saling menjatuh. Wattasimu bihablillah jami'an. Jangan kita bercerai-berai, jangan. Harus bersatu. Sekarang saya tanya nih, warga Bojonggede nih, warga Pabuaran, siap bersatu, siap kompak, betul, siap berjuang, takbir. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah, bersatu. Nah, tadi sholat, Isra wal Mi'raj adalah sholat. Tapi tanpa adanya lahirnya Nabi Muhammad nggak akan ada Isra wal Mi'raj, betul? Tanpa adanya Nabi Muhammad lahir, Isra Mi'raj tidak akan ada, betul? Nah, apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Kalian harus tahu. Apa yang diminta Nabi Muhammad? Yang diminta oleh Nabi Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajron illa mawaddatah fil qurba. Katakanlah ya Muhammad, engkau berjuang, engkau berdarah, engkau berkorban, engkau tidak meminta apa-apa, tidak meminta upah, tidak meminta balasan. Yang diminta oleh Nabi Muhammad illa mawaddatah fil qurba, yaitu kasih sayang fil qurba, di dalam kurba. Siapa kurba yang dimaksud? Kurba yang dimaksud adalah keluarga Nabi, atau biasa yang kita kenal dengan sekarang ini adalah para haba. Siap jalan di bawah komando para habaib, betul. Siap jaga habaib, siap bela habaib, siap lindungi habaib. Kalau ada habaib yang mau ditangkap polisi, bagaimana? Dianya banyak, bagaimana? Lawan atau biarkan? Betul, lawan, takbir. Itu yang diminta oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kita menjaga para habaib, bagaimana kita menjaga para ulama yang akan menyelamatkan umat daripada kegelapan dan kejahilian. Nah, saudara-saudara dirahmati oleh Allah, semakin akhir zaman ini, tanggal 17 April saya mau menghimbau, kita umat Islam jangan gol, kurang kompak, jangan golput. Kalau kita golput, suara kita akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, betul? Kalau kita golput, suara kita akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cuma di zaman ini aja orang gila ikut boleh milih, betul?
Berarti kalau orang gila ikut milih, jangan-jangan KPU-nya, Banwaslu-nya, pemerintahnya. Kalau orang gila ikut milih, jangan-jangan semuanya. Jadi kita nggak boleh gol, nggak boleh gol, kurang kompak, nggak boleh gol. Saya mau menghimbau di sini, tanggal 17 April Pilpres kita cuma ada dua pilihan. Tanggal 17 April yang perlu diketahui, bukan hanya soal memenangkan presiden saja, betul? Tanggal 17 April juga bukan hanya pesta demokrasi 5 tahunan saja, bukan. Tapi tanggal 17 April yang akan menentukan nasib agama, nasib bangsa, nasib negara, dan nasib ulama di tanah air tercinta, saudara. Takbir! Maka sampaikan kepada musuh-musuh Islam, sampaikan kepada musuh-musuh negara, mereka semakin ancam kita, semakin intimidasi kita, para habaib kita, para ulama kita diancam, diintimidasi, akan masuk penjara kalau tidak mau dukung 2 periode. Betul? Kami sampaikan kepada mereka, semakin kalian ancam kami, semakin kalian intimidasi kami, demi Allah, 1 habaib, 1 ulama di penjara, demi Allah, besok akan bangkit jutaan habaib, jutaan ulama, jutaan pemuda yang untuk terus melawan segala kemunkaran, saudara. Allahu Akbar. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah. Rasulullah berjuang kata parana, walau harus berangkat dengan mata takkan mundur, walau 1 angka takkan mundur, walau 1 angka. Para pemudi pemuda kibarkan tali al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju matang menyerah, walau berkali makan darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid